Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Baik, pada video kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan belajar dan berdiskusi tentang marketing function as unity sebagai sebuah kesatuan. Jadi, kegiatan pemasaran sebagai sebuah kesatuan. Karena ini sebagai sebuah kesatuan, maka ketika salah satu fungsi atau kegiatan dari pemasaran itu tidak dijalankan, bisa berdampak pada target dari marketing itu tidak tercapai dengan baik. Begitu pentingnya marketing function ini, maka mari kita belajar bersama dengan harapan semoga penerapan dari marketing function ini menjadi lebih mudah dipahami dan diterapkan, begitu maksudnya. Jadi itu pengantar dari Pak Zainal, dan nanti akan ada contoh atau bagaimana para bisnismen, apakah mereka berlomba-lomba untuk menjalankan marketing function ini secara lebih banyak, dan apa tujuan mereka menjalankan marketing function ini, dan apa efek atau dampak positifnya ketika dia menjalankan marketing function ini pada bisnisnya, ya pada konsumennya, maupun dampak negatif jika tidak menjalankan fungsi pemasaran ini pada bisnisnya, pada konsumennya, apa dampaknya negatif ya, gitu ya. Baik, sebelum mempelajari tentang marketing function, ada baiknya kita review tentang bahwa adanya conflict of interest in marketing system and the solution of the conflict itu apa. Kita ketahui bahwa di pasar itu setidaknya ada dua kelompok ya pelakunya. Yang pertama adalah kelompok penjual, kelompok dalam hal ini kelompok produsen, yang produsen juga menjual dalam hal ini, dan juga kelompok pembeli. Farmers itu kelompok produsen, yang kedua manufacturers, traders, retail, and consumer itu kelompoknya disebut sebagai kelompok konsumen. Jadi saya ulangi di sini, ini kelompok yang pertama adalah farmers. Ya, sebentar. Kelompok yang pertama adalah farmers ini. Ini kelompok yang pertama di sini ya, farmers sebagai kelompok produsen. Kemudian yang kedua ini kelompok pembeli atau kelompok konsumen di sini. Mereka punya mereka masing-masing memiliki kepentingan atau interest yang berbeda-beda, dan bahkan ini sangat ekstrim perbedaannya. Di mana kita mulai dari kita sebagai kelompok konsumen. Kita sebagai konsumen kalau membeli suatu barang atau jasa maunya adalah yang low purchase price, tapi kualitasnya yang high quality. Semua kelompok konsumen atau kelompok pembeli akan seperti itu. Anda lihat, pedagang ya, industri, manufacturers ya, retail pun itu semua kalau kulaan barang-barang untuk dia jual atau sebagai input dari usahanya, dia mencari yang lebih rendah harganya, kecenderungannya seperti itu. Tapi ingin selalu kualitasnya yang terbaik atau kualitasnya yang tinggi atau ya yang berkualitas. Sedangkan kelompok produsen, kelompok yang menjual ya, memproduksi dan menjual di sini, produksi berapapun pada saat musim ikan pun ya, pada saat musim dari suatu komoditas yang dia produksi dan dia jual tersebut, dia ingin terbeli dengan harga yang tinggi. Jadi unlimited quantity dari produk yang dia produksi dan dia jual itu maunya dibeli oleh konsumen dengan harga yang maksimum. Jadi ini jelas terjadi perbedaan kepentingan, dan tidak mungkin mereka akan mendapatkan pemenuhan interest masing-masing tanpa mereka bertemu di market. Makanya akhirnya karena ada perbedaan atau adanya conflict of interest tersebut ya, maka di dalam marketing system dalam masalah tadi ada produsen, ada konsumen, ada kelompok produsen, ada kelompok konsumen. Maka solusi dari the conflict of interest tersebut adalah apa? Mereka meet
in the market. They meet in the market. Ngapain mereka bertemu di pasar? Mereka melakukan yang namanya marketing. Nah, jadi marketing ini sebagai solusi ya atas adanya konflik of interest di antara kedua pelaku pasar tersebut. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, di pasar ya, di market di sini, di pasar ada kegiatan selling, ada kegiatan buying. Jadi tadi ada kelompok penjual yang melakukan penjualan, ada kelompok pembeli yang melakukan pembelian. Kegiatan utama dari mereka-mereka yang ada di market, ya, mereka-mereka yang ada di market itu adalah selling and buying. Karena mereka bertemulah, karena mereka punya interest yang berbeda, mereka akhirnya bertemu di pasar. Jadi pertemuannya di sini ya, yang irisannya ini. Jadi mereka bertemunya di irisannya ini. Di mana bertemunya? Di market. Di market ada siapa saja? Ada marketer. Ya, marketer ini sebagai sellernya di sini ya, sebagai marketernya, dan buyer ini sebagai pembelinya di sini. Kegiatannya apa? Di marketing. Jadi mereka melakukan marketing di market. Nah, inti dari marketing itu kegiatannya yang tidak lain adalah apa? Marketing function atau kegiatan-kegiatan pemasaran atau fungsi-fungsi pemasaran. Lebih jelasnya kita lanjut di slide berikutnya. Marketing function dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitasi. Yang kita tadi sudah ketahui bahwa selling and buying adalah fungsi pertukaran atau sebagai kegiatan pemasaran yang pokok. Jadi ketika ada selling kok tidak ada buying, maka no market. Oh iya, kalau hanya ada para penjual saja yang berjajar-jajar di pasar ya, di pinggir jalan atau dimanapun atau di toko online, tapi kok nggak ada yang beli, nggak ada pembeli, ini nol pembelinya misalnya, maka no market. Jadi tidak akan pernah ada yang namanya market. Kalau no market, no marketing berarti. Kalau no marketing, no money. Kalau no money, no economic growth. Tidak akan ada pertumbuhan ekonomi, tidak akan ada kesejahteraan, no welfare. Jadi sangat penting bagaimana penjualan itu menghasilkan kegiatan apa? Buying. Sangat penting penjualan itu merangsang bagaimana terjadinya pembelian-pembelian yang lebih banyak dan lebih banyak. Lagi dan lagi. Repeat dan repeat to buy, to purchase. Nah, oleh karena itu bagaimana cara untuk meningkatkan pembelian yang berulang-ulang? Maka lakukan marketing function. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi marketing function dilakukan untuk menunjang terjadinya pembelian yang berulang-ulang. Dan itu menjadi keinginan atau menjadi harapan dari semua orang yang melakukan kegiatan selling. Kita lanjutkan di sini. Untuk terjadinya buying yang agar terjadi buying yang berkelanjutan, maka tadi disarankan untuk melakukan kegiatan fungsi pemasaran yang lainnya, yang B dan C sesuai kebutuhan pasar. Misalnya pasar para pembeli itu maunya ada barang terus. Nah, maka seorang penjual sebaiknya melakukan storage. Nyetok di sini ya, menyimpan barang atau yang dijual itu, jasa yang dijual itu. Kalau seorang konsumen itu menginginkan dikirim barang jasanya, maka lakukan transportation. Kalau konsumen menginginkan barang, ya, ada sebagian konsumen yang menginginkan barang itu sudah dilakukan pengolahan ataupun menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi, maka lakukan pengolahan. Kalau konsumen menginginkan, ya, sebagian besar bahkan konsumen menginginkan sebuah proses bisnis itu berjalan dengan cepat, mudah, memuaskan, maka processing dari bisnis itu, jadi kalau itu bukan barang produksi processing ya, maka proses bisnisnya harus berjalan seperti tadi yang dikehendaki, mudah, cepat, dan memuaskan. Jadi, dan bahkan semua konsumen menghendaki seperti itu prosesnya. Cukup banyak konsumen yang menginginkan barang dibeli itu dengan layanan pengiriman. Banyak konsumen yang menginginkan barang itu tersedia sewaktu-waktu, maka butuh penyimpanan.
Nah, jadi nomor 3, 4, 5 sangat mudah dipahami ketika dilakukan oleh seorang penjual akan menunjang terjadinya buying yang lebih banyak, bahkan berulang-ulang. Akan menimbulkan kepuasan, kemudian menimbulkan pembelian yang lagi dan bahkan lebih luas. Dengan transportasi itu akan terjadi pembelian yang lebih luas di daerah-daerah lain, yang jauh bahkan luar negeri. Nah, kemudian apalagi yang dapat menunjang terjadinya buying yang berkelanjutan atau terus-menerus bahkan adalah nomor 6, standardization. Berapa banyak konsumen yang membutuhkan standarisasi? Bahkan semua konsumen, hampir semua konsumen itu sangat suka dan bahkan mengharapkan semua barang yang dia beli itu standar atau bahkan lebih standar. Kalau kurang standar, tidak banyak peminatnya nanti. Ketika persaingan juga sudah makin baik gitu, apalagi standar pelayanan, standar kualitas, standar harga, standar pengemasan, ya, standar komplain, ini sangat banyak standarisasi, standar pembayaran. Berapa banyak mereka yang membutuhkan standar itu? Hampir semua. Ya, kalau kita ingin terjadi pembelian yang makin banyak oleh banyak konsumen, maka standarisasi harus dilakukan. Dan sebaliknya, ketika pebisnis tidak melakukan standarisasi, ya dijauhi konsumen. Tidak melakukan proses bisnis dengan memuaskan, dijauhi konsumen. Tidak melakukan transportasi, padahal diminta konsumen, ya akan dijauhi konsumen, tidak akan dibeli. Tidak melakukan penyimpanan bahan baku atau tidak memiliki stok, maka konsumen itu akan lari kepada penjualan yang memiliki stok. Kita lanjutkan. Nomor 7, apakah juga termasuk kegiatan yang dapat meningkatkan terjadinya buying? Oh, pasti. Nomor 7, financing. Berbagai kegiatan pembiayaan. Apa aja? Mulai dari penyediaan sarana pembayaran, menyediakan mekanisme informasi pembayaran, ya, mekanisme pembayarannya bagaimana, informasi mekanisme pembayarannya bagaimana. Ya, sediakan informasi yang secara mudah. Kemudian menyediakan cara pembayaran yang kekinian, misalnya menggunakan mesin GC ATM, kartu debit, bahkan yang menggunakan e-money transfer. Itu sudah marak saat ini, dan itu banyak konsumen sudah familiar menggunakan itu. Maka sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang penjual, layak kita untuk menyediakan kegiatan financing semacam itu. Nah, kalau tidak, akankah kita kehilangan konsumen sekian persen? Ya, karena sekian persen konsumen kita sudah di era pandemi apalagi ini sudah mulai belajar dan akhirnya familiar menggunakan pembayaran non tunai dan lain sebagainya. Nanti kita bisa berikan contoh. Jadi financing tidak hanya kredit yang diberikan kepada konsumen yang membeli secara kredit, tetapi bagaimana penyediaan sarana prasarana dan berbagai program finance, ya, pembiayaan itu memudahkan terjadinya pembayaran intinya agar buying terjadi. Ya, tanpa itu maka buying menjadi terhambat, alias tujuan dari marketing bisa terganggu. Nah, kemudian menanggung resiko atau risk bearing. Setiap pengusaha, setiap penjual tentu semua yang dilakukan itu adalah berkaitan dengan risiko dan dia mau menanggungnya. Apakah risiko itu ditanggung dia sendiri ataupun ditanggung oleh pihak ketiga, yang penting adalah dia setting bagaimana risiko ini dapat ditanggung. Baik itu risiko yang terkait dengan bisnisnya maupun risiko terkait dengan konsumennya. Misalnya ada contoh di Tokopedia, misalnya di e-commerce yang lain, di online shop atau di toko-toko offline yang lain, dia menyediakan penangguhan risiko pengiriman itu ditanggung oleh misalnya adalah tokonya. Barang rusak karena pengiriman akan diganti dan disediakan informasi itu. Itu adalah risk bearing yang dibebankan kepada toko dan itu menyenangkan konsumen. Ya, menyenangkan konsumen. Atau seorang penjual, seorang toko online offline menyediakan jasa asuransi transportasi, asuransi macam-macam lah, berbagai hal. Ini juga menarik bagi konsumen. Jadi agar nanti barang sampai konsumen dalam keadaan utuh, dalam keadaan baik, berkualitas. Kalau ada apa-apa, siapa yang menanggung?
Ya, siapa yang menjamin ini? Ketika kita sebagai pengusaha toko online offline menyediakan jasa asuransi pengiriman, jasa asuransi yang lainnya, ini menarik bagi konsumen dan ini akan menimbulkan bisnis kita akan dipilih untuk dibeli. Jadi risk bearing ini upaya menanggung risiko. Termasuk nomor 3, 4, 5, 6, 7 itu semuanya sudah mengandung risiko. Ketika kita mau melakukan 3, 4, 5, 6, 7 sesuai kebutuhan pasar dan itu artinya kita mau menanggung risiko atas kegiatan 3, 4, 5, 6, 7, itu akan jauh menarik bagi konsumennya. Akan menimbulkan pembelian yang berulang-ulang. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, bahkan ini sangat penting, menunjang 3, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan 1, 2, adalah nomor 9. Market intelligence. Jadi setiap kegiatan untuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pasar, baik itu khususnya konsumen, sehingga memudahkan dia untuk melakukan pembelian. Nah, itu market intelligence. Kemudian konsumen semakin cepat dengan informasi yang kita sediakan di toko online kita, misalnya di toko offline kita, konsumen semakin cepat untuk mengambil keputusan, menjadi tertarik lebih cepat, itu market intelligence. Jadi market intelligence tidak hanya yang terkait dengan online, tapi juga offline pun bisa kita lakukan. Tanpa market intelligence, maka bisa menghambat bisnis kita, susah ditemukan konsumen melalui media online. Jadi kalau kita beli itu banyak ya, sekarang kita maupun konsumen itu banyak yang kalau kita ingin beli sesuatu itu browsing. Nah, kalau kita sebagai pengusaha melakukan market intelligence dengan menyediakan informasi di website kita dengan tagline, dengan apa yang mudah dikenali, sehingga ketika di-browse oleh konsumen maka toko kita tampil di yang teratas atau bahkan yang atas-atas, itu memudahkan konsumen mengetahui, mencari informasinya dan berpeluang toko kita akan ada pembelian, ada buying. Itulah market intelligence. Jadi intinya bagaimana menjadikan informasi, baik itu offline maupun online. Di toko yang offline pun kita juga bisa melakukan market intelligence dengan cerdas. Jadi bagaimana informasi, baik yang melalui brosur, melalui penampilan toko, penataan rak, maupun yang harus dilengkapi informasi itu pada SDM-nya. Jadi SPG-nya, salesnya, kasirnya, bahkan satpamnya semuanya memahami aspek-aspek yang ada di toko itu. Sehingga konsumen ketika mengalami kesulitan, maka dia dengan sigap dan cepat memberikan informasi dan itu akan berpengaruh pada kecepatan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Begitu. Jadi nomor 3 sampai 9 ini harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Untuk apa? Untuk menciptakan atau menambah terjadinya buying yang terus-menerus. Jadi Anda bisa mengamati apakah bisnis Gojek, bisnis e-commerce ya, toko online maupun offline yang lainnya ya. Mana toko-toko tersebut yang menjalankan atau bisnis tersebut yang menjalankan nomor 3 sampai 9 dan apa dampak positifnya dan apa dampak negatifnya ketika tidak menjalankan. Ini adalah sebuah tantangan dari Pak Zainal kepada kalian. Ketika Anda mau belajar lebih banyak tentang hal ini tentang marketing function, maka lakukan pengamatan, kemudian checklist apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan tentang marketing function dan apa dampaknya. Jadi secara umum nomor 3 sampai 9 ini akan menciptakan nilai tambah atau kegunaan atas barang dan jasa yang dijual. Dengan demikian pemasaran ini dikatakan sebagai kegiatan yang produktif. Baik, kita lanjutkan di slide selanjutnya akan lebih jelas. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa marketing function sebagai sebuah kesatuan. Satu saja tidak kita lakukan padahal itu dibutuhkan oleh pasar, maka akan mengganggu terjadinya buying. Jadi misalkan kita tidak melakukan penyetokan barang padahal konsumen butuh saat itu, ya tidak akan terjadi buying. Artinya storage itu adalah komplement dari buying. Bahkan transportasi diminta konsumen untuk mengirimkan tidak tepat waktu, itu akan menimbulkan kekecewaan dan tidak terjadi buying di kemudian hari. Jadi tidak melakukan transportasi dengan baik itu, apalagi tidak menyediakan transportasi, itu akan mengganggu terjadinya, akhirnya tidak terjadi buying dan seterusnya. Ini yang dikatakan bahwa marketing function as unity, sebagai sebuah kesatuan. Jadi tadi ada 3 ya, exchange function, physical function, dan facilitating function. Ini sebagai sebuah unity, makanya ini saya katakan kita gambarkan dengan sebagai sebuah gambar seperti di slide ini.
agar memudahkan memahami, itulah Unity. Kemudian di gambar ini juga kita gambarkan lebih mudah, ada 3 kelompok tadi ya. Selling and buying itu exchange function, di mana selling itu akan efektif ketika ditunjang oleh kegiatan nomor 3, 4, 5. Ini sebagai fungsi apa tadi? Fungsi fisik. Dan selling juga akan makin efektif menimbulkan buying jika ditunjang oleh 6, 7, 8, 9 sesuai dengan permintaan pasar. Akan terjadilah buying. Itu inti dari penjelasan slide ini. Kemudian berikutnya ini kita berikan contoh online marketing di online shop maupun juga e-commerce, maupun juga Anda bisa nyari contoh di toko offline ya. Ini misalkan ada 2 link yang saya share di sini, Anda bisa mencari yang lainnya, sangat banyak saya kira. Bahkan di media sosial, website, messenger application itu banyak mereka memanfaatkannya sebagai media untuk menjalankan bisnis. Silahkan diidentifikasi nanti contoh-contoh tersebut ya. Anda cari sendiri juga contoh yang lain. Apakah mereka melakukan marketing function secara Unity dan seperti apa, seberapa banyak mereka melakukan dan apa dampaknya. Nah, ini kita contohkan yang ada di Tokopedia. Di sini ada menu chat ya. Ini adalah untuk sebagai wadah bagi konsumen yang ingin bertanya berbagai informasi. Nah, jadi chat ini sebagai media untuk menambahkan informasi-informasi dengan cepat, mudah yang ingin diketahui konsumen, alias sebagai pintu market intelligence. Ya, penyediaan informasi kemudian memberikan keputusan pembelian yang lebih cepat dan mudah. Jadi chat ini fungsinya banyak, di antaranya adalah sebagai perluasan dari kegiatan market intelligence. Oke. Kemudian Anda bisa melihat di sini ada informasi tersedia stok melimpah. Ini sebagai informasi tentang storage. Toko ini, toko apa nama tokonya? Anda bisa cek nanti ya. Jadi toko yang ada di Tokopedia ini, ya, seller yang ada di Tokopedia yang saya tunjukkan ini tentang ikan asin baby tuna BK per kilo per 500 gramnya Rp sekian. Ini sudah market intelligence karena ada informasi harga dan informasi yang lainnya ya. Kondisi baru. Beratnya 500 gram itu informasi disediakan dengan jelas, mudah. Bahkan kalau mau beli, ini ada beli langsung atau hanya masuk keranjang dulu, itu sudah umum tapi ada. Totalnya berapa kalau kita beli, sekian. Kemudian ada informasi stoknya berapa, itu berarti storage. Gitu ya. Yuk kita lanjutkan di sini. Jadi dia melakukan storage, dia melakukan market intelligence ya, Tokopedia itu. Dia melakukan standarisasi juga terkait dengan standar, bagaimana terkait dengan pesanan, standar pembayaran, standar pengiriman, dan sebagainya. Dan bahkan di menu-menu ini setelah saya coba, Anda juga saya yakin telah atau akan mencobanya untuk melihat apakah di dalamnya akan mengandung banyak informasi. Berarti di situ adalah informasi tentang pesanan, pembayaran, itu berarti dia melakukan market intelligence juga. Dan di dalamnya mengandung standarisasi dan juga ada proses-proses bisnis, proses pengiriman, proses pembayaran, itu berarti processing di situ. Jadi Tokopedia sudah melakukan fungsi pemasaran yang sangat banyak di sini. Apakah semuanya itu ada berbagai risiko yang tanggung? Iya. Jadi Tokopedia juga melakukan bearing risk. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana layanan asuransi pengiriman di Tokopedia? Jadi di sini tidak hanya terkait dengan bearing risk, tapi Tokopedia juga telah melakukan apa? Yang namanya market intelligence. Yang tadi itu informasi tentang apa yang disediakan tentang layanan asuransi pengiriman. Bahkan ada layanan yang lain-lainnya, tidak hanya dalam asuransi pengiriman. Kemudian Anda lihat di sini. Asuransi pengiriman sekian, ini terkait dengan informasi bearing risk. Financing, wah ini berbagai fasilitas pembayaran disediakan. Ya, termasuk informasi total harganya berapa, biaya layanan berapa, itu termasuk tidak hanya market intelligence tapi juga financing. Bahkan pembayarannya ada, lihat semua di sini. Ini berarti ada pilihan-pilihan lain. Ini menunjukkan bahwa Tokopedia telah menjalankan fungsi apa? Financing. Ya. Promo pembayaran. Nah, ini sekaligus financing sekaligus apa? Sekaligus market intelligence. Jadi sebagai sebuah kesatuan nampaknya di dalam Tokopedia menjalankan fungsi pemasaran tersebut. Kemudian ada banyak informasi tentang apa? Standarisasi processing di sini. Tentang jaminan tepat waktu, pembelian di atas pukul 14 berpotensi dikirim hari berikutnya. Ini adalah ada standarisasi, ada proses-proses yang sudah diatur seperti ini ya.
ada informasi juga terkait transportasi. Dia melakukan fungsi transportasi di sini berarti. Ya, apakah kita disediakan informasi memilih pengiriman 3 jam atau mungkin ada yang tidak instan berapa lama. Baik, dan seterusnya. Kemudian kurir pilihannya apakah Gojek atau ada lainnya. Nah, kebetulan di sini saya cek hanya ada satu pilihan, mungkin ini karena lokal Malang. Kemudian kalau memang itu melayani luar kota, maka pilihannya tentu akan disediakan yang lebih banyak. Yang luar kota misalnya. Kemudian ini ada informasi tentang apa saja dalam kegiatan market intelligence terkait dengan spek ya dan term and kondisi dari penjualan ikan itu. Ini yang melakukan ternyata adalah pedagang ikan di pasar Blimbing Malang. Ya, kalau yang slide ini atau toko yang ini. Market intelligence tentang harga, tentang nama produknya ya, tentang asuransi bobot ini apa dan di rak mana atau di toko mana, di kelompok mana maksudnya gitu. Ada informasi tentang chatnya juga disediakan ya. Apa namanya online customer itu juga melalui chat ini sebuah contoh market intelligence yang sangat baik ya. Nah, kemudian setelah kita mempelajari hal tersebut, maka kalian diminta untuk melakukan praktek terkait dengan apakah fungsi pemasaran tersebut penting dan seberapa penting itu dilakukan dan apa dampaknya ketika dilakukan. Nah, silahkan nanti ketika Anda melakukan praktikum pembuatan bisnis online ya, online shop, silakan diperhatikan bagaimana Anda menyediakan berbagai konten-konten yang memenuhi market function yang dimana semakin banyak kita sediakan dan itu tentu dibutuhkan pasar, maka akan semakin memacu terjadinya pembelian yang berulang-ulang. Gitu. Dan terus lakukan evaluasi seperti konsep PDCA di video sebelumnya. Apa kurangnya terkait dengan layanan marketing function kita perbaiki, ya, kita perbaiki lagi dan lagi. Itu konsep PDCA dan marketing function diterapkan pada bisnis. Oke, selamat mencoba. Semoga berhasil dan bermanfaat ya ilmunya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga sehat selalu. Have a nice practice. Oke, bye. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.